Baik, bisa kita mulai ya. Bisa, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik, warahmatullahi wabarakatuh. selamat berjumpa kembali di mata kuliah etika profesi ya, pada pertemuan ke-10. Ya, pertemuan 10 kita ya. Iya, Pak. Oke, baik. Di pertemuan ke-10 ini kita akan membahas tentang etika hacking ya. Sebelum kita mulai, apakah semuanya sudah siap semua? Semuanya sudah siap untuk mengikuti perkuliahan ya, Nak ya? Sudah pada makan siang kan? Ya, Pak. Baik, kalau memang sudah semua, eh, kita bisa mulai ya. Etika hacking. Konsep dasar dari ini adalah, kalau etika itu kita sudah sama-sama tahu ya, sudah kita bahas pertemuan pertama. Kalau etika ini adalah pedoman yang digunakan untuk menjalankan satu kepercayaan ya, atau standar atau pemikiran dalam satu individu, kelompok, dan komunitas tertentu ya. Nah, budaya etika adalah kondisi di mana semua tindakan kita, perilaku kita, dan perkataan para pimpinan ya, mungkin terutama pimpinan tingkat atas, harus selalu berpegangan teguh pada etika yang berlaku ya. Sebelumnya kalian sudah nonton video Bapak yang pembelajaran yang dengan kelas reguler A2 ya. Di A1, Pak. sudah ya. A1, Pak, sudah, Pak. A1. Oh iya, sudah ya. A1. Ya, kurang lebih sama materinya ya yang akan saya bahas hari ini. Kalau memang ada penjelasan saya nantinya yang belum bisa dipahami, mungkin bisa dilihat lagi di video yang untuk kelas yang lainnya. Program etika adalah suatu usaha yang terdiri dari berbagai aktivitas yang dirancang untuk memberikan arahan bagi para karyawan bagaimana melaksanakan paham tentang organisasinya ya. Nah, etika ini sendiri kalau di satu perusahaan sih ya, adalah satu usaha yang banyak aktivitasnya yang dirancang sedemikian rupa untuk memberikan arahan bagi karyawan ya. Berarti di sini ada aturan-aturan yang dirancang untuk memberikan pemahaman bagi karyawan untuk menjalankan organisasinya ya, dalam menjalankan organisasi tersebut. Mungkin di sini dibahas juga nanti di paham ini dibahas juga nanti tentang aturan ya, tata tertib dan lain sebagainya ya. Menetapkan kode etik organisasi adalah satu tindakan yang dilakukan untuk menentukan standar etika yang akan diterapkan dalam organisasi. Menetapkan kode etik organisasi berarti satu tindakan yang dilakukan untuk menentukan standar etika yang akan ditetapkan dalam organisasi. Jadi ini maksudnya kalau organisasi atau perusahaan tersebut itu menentukan kode etik, berarti di situ ada standar ya, standar-standar yang harus diikuti atau bisa jadi diterapkan dalam organisasi tersebut ya. Kemudian jika berasal kita kembalikan lagi, etika komputer sebagai analisa atau analisis mengenai sifat dan dampak sosial dari teknologi komputer serta bagaimana formulasinya dan kebijakan yang sesuai agar dapat menggunakan teknologi tersebut secara etis ya. Jadi kalau etika untuk komputer sendiri itu untuk analisa
tentang sifat-sifat, dampak sosial ya dari teknologi komputer itu sendiri, serta formulasi dan kebijakan yang sesuai agar dapat menggunakan teknologi tersebut secara etis. Berarti di sini ada kebijakan-kebijakan yang harus digunakan ya, atau yang harus disesuaikan dengan kebiasaan kita ya dalam menggunakan teknologi itu supaya teknologi tadi tidak disalahgunakan ataupun ya dalam penggunaan teknologi tadi tidak menyimpang dari norma-norma yang ada. Pentingnya etika komputer untuk mewaspadai beberapa hal berikut ya. Jadi etika komputer itu digunakan untuk mewaspadai ada beberapa hal ya, yaitu yang pertama itu pemrograman tersembunyi. Nah di sini pemrograman tersembunyi ini maksudnya apa? Ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ya, yang memasukkan atau menyisipkan algoritma dari pemrograman yang memerintahkan tentang sesuatu, entah itu untuk merekam riwayat informasi yang informasi dari transaksi yang dilakukan di dalam jaringan itu, atau algoritma yang digunakan untuk merekam dari data-data atau informasi yang dibagikan ke internet dan lain sebagainya ya. Yang kedua, adanya kalkulasi kompleks yang tidak terlihat. Nah, di sini ini juga termasuk dari pemrograman yang saya katakan tadi ya. Kalkulasi di sini artinya banyak rentetan-rentetan skrip-skrip yang bisa menjebak seseorang dalam menggunakan sebuah sistem tersebut ya, sehingga ada data-data yang ditangkap dari skrip-skrip yang dibuat tadi dalam rangka untuk meretas atau untuk mengetahui dari informasi yang mungkin dianggap penting di dalam sistem itu ya. Kemudian adanya penyalahgunaan yang tidak terlihat. Nah, di sini penyalahgunaan yang tidak terlihat bisa jadi seperti penggunaan penyadapan akun Facebook, akun Twitter, WhatsApp dan lain sebagainya itu ya secara tidak langsung tidak kelihatan siapa yang pelakunya karena pelaku itu loginnya menggunakan login resmi ya dari akun tersebut. Nah, itu tadi dapat dari apa? Dari ini tadi pemrograman yang tersembunyi ya. Makanya kita harus bijaksana dalam menggunakan komputer ya atau teknologi informasi ya, sehingga kita bisa terhindar dari penyadapan atau peretasan yang sering dilakukan oleh hacker ya. Kemudian etika hacking dikenal sebagai pengujian penetrasi, pengujian instruksi yang dilakukan oleh suatu tim yang bekerja sama untuk memberikan manfaat positif bagi organisasi. Nah, di sini kalimat ini digunakan untuk etikanya ya seorang hacker. Kalau hacker itu memiliki etika, ya apa yang dilakukannya, peretasan yang dilakukannya itu dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memberikan manfaat positif bagi organisasi tersebut ya. Bisa jadi di sini walaupun dia meretas sistemnya, dia tidak merusak sistemnya ya, tapi juga dia memberikan informasi bahwasanya sistemnya ini masih lemah mungkin ya, sistemnya ini masih kurang, mungkin sistemnya ini masih keamanannya masih rendah dan lain sebagainya. Itu justru ketika di dalam konsep etika hacking itu harus
informasikan ke dalam diberikan informasi tersebut kepada organisasi maupun perusahaan yang diretas ya. Hacker etis adalah seorang ahli komputer dan jaringan yang menyerang sistem keamanan atas nama pemiliknya, mencari kerentanan yang berbahaya yang dapat dimanfaatkan oleh hacker untuk dieksploitasi. Jadi hacker yang memiliki etika itu jelas ya, hacker itu adalah seorang ahli komputer dan jaringan. Kenapa harus ahli komputer dan jaringan? Ada yang tahu? Kenapa? Kenapa seorang hacker itu tidak berasal dari anak ekonomi akuntansi, katakan, atau anak keperawatan, anak hukum? Kenapa? Karena ketika dia di komputer tuh Pak, dia ilmunya tidak otodidak lagi. Dia dibahas dari awal sampai akhir, jadi dia tuh paham Pak. Kalau di luar jurusan komputer, otomatis dia belajar sendiri otodidak. Mungkin nanti bakalan ada yang ketinggalan, berbeda dengan anak komputer yang benar-benar dijelasin Pak. Jadi sebenarnya untuk menjadi seorang hacker ini ya tidak harus yang kuliah di jurusan komputer ya. Hanya orang yang memiliki keinginan dan kemauan untuk belajar bahasa pemrograman dan bahasa jaringan ya. Nah, kenapa seperti itu? Ya karena di komputer ya, di komputer itu yang dikenali adalah bahasa pertama, bahasa mesin ya. Kalian sudah belajar kan bahasa mesin dari perangkat keras ke perangkat lunaknya ya, itu ada bahasa yang namanya bahasa mesin. Kemudian selain bahasa mesin ada lagi bahasa pemrograman ya. Bahasa pemrograman ini tidak ada bahasa Indonesia ya, semuanya bahasa Inggris ya. Nah, bahasa pemrograman ini hanya dipelajari khusus ya. Ya kalau anak komputer ya pasti pada saat perkuliahan. Tapi kalau misalkan di luar dari program komputer ya, dia bisa belajar dari buku-buku, mungkin dari internet ya, mungkin dari blog, dari website ya, masih banyak lagi ya. Nah, ini yang dipelajarinya ya memang bahasa komputer, bahasa pemrograman ya. Akan akrab sekali, akan jadi utama sekali bagi hacker itu untuk menguasai bahasa pemrograman dan bahasa jaringan ya. Kenapa harus pakai bahasa jaringan? Ya, karena komputer itu saling terhubung melalui jaringan ya. Jadi semuanya harus dipelajari ya, sehingga aktivitasnya bisa menjadi lancar ya. Jaringan yang menyerang sistem keamanan atas nama pemiliknya mencari kerentanan yang berbahaya yang dapat dimanfaatkan oleh hacker untuk eksploitasi. Jadi hacker etis ini bisa dikatakan juga seorang auditor ya. Seorang auditor itu bisa dibilang juga seorang hacker. Kenapa? Karena mungkin salah satu metode terakhir ya untuk mengetahui untuk menunjang analisanya, dia harus melakukan peretasan. Peretasan dalam hal ini dia masuk ke dalam sistemnya ya tanpa menggunakan hak akses yang memang diberikan ya. Artinya dia di luar dari itu, di luar dari sistemnya. Jadi dia masuk ke dalam sistemnya tanpa menggunakan username dan password yang diberikan. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk lebih mengetahui lagi kelemahan-kelemahan ya, atau resiko-resiko atau kerentanannya di mana, di bagian mana yang ada di dalam sistem ini, yang kemungkinan besar bisa dieksploitasi oleh hacker nantinya ya. Seperti itu kalau yang hacker etis ya. Hacker dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama hacker etis. Ini kadang-kadang disebut
topi putih atau white hat ya. Nah, white hat ini kalau di kelas yang kemarin itu saya jelaskan, white hat ini memang dia meretas ya, dia meretas masuk ya, hanya saja dia tidak merusak sistemnya, tapi dia hanya mempelajari bagaimana sistem itu bekerja, kemudian bagaimana sistem itu memproses datanya ya, kemudian delivery informasinya itu berbentuk seperti apa, keamanannya tingkatnya sudah level berapa ya, apa kelemahannya ya, apa kelebihan dari sistem itu yang menjadi titik berat seorang hacker etis atau white hat ya, dalam tiap kali dia melakukan peretasan ataupun dia mencuri data tapi tidak untuk dieksploitasi lagi, maksudnya diperjualbelikan ya, hanya untuk sebatas mengetahui kekurangan dan kelemahan dari sistem tersebut ya. Itu kalau hacker yang topi putih atau white hat ya, atau yang Bapak tadi sebutkan bisa juga dikatakan hacker seorang analisis ya, seorang auditor ya, itu bisa dikatakan juga bisa menggunakan metode ini ya, white hat ini ya, untuk mengetahui sistem tersebut dari luar atau dari luar sistemnya ya. Dikatakan luar sistem karena dia tidak menggunakan akun resmi ya, tidak menggunakan metode resmi untuk masuk ke dalam sistem tersebut ya. Kemudian yang kedua ada hacker tidak etis atau disebut topi hitam, black hat. Nah, ini dalam kehidupan sehari-hari inilah yang sering disebut hacker yang sifatnya merusak ya, merusak, mengacak-acak ya, kemudian menyadapnya itu mungkin mencuri data ya, dengan tujuan-tujuan mungkin komersial ya, untuk mencari keuntungan pribadi ya. Nah, ini dalam pelaksanaannya ya, dia tidak lagi peduli tidak lagi dia memberikan saran kepada organisasi tersebut kalau sistemnya itu masih lemah di sini enggak. Memang tujuannya hanya untuk menyerang, mencuri ya, mengacak-acak ya dari sistem yang diretasnya ya. Salah satu contoh pertama dari hacker etis di tempat kerja adalah pada tahun 1970 ketika pemerintah Amerika Serikat yang menggunakan kelompok ahli disebut tim merah untuk menghacking sistem komputer sendiri. Nah, dalam kategori yang sama namun berbeda, seorang aktivis lebih dari main hakim sendiri, mendeteksi, kadang-kadang melaporkan, dan kadang-kadang mengeksploitasi kerentanan keamanan sebagai bentuk aktivitas sosial. Nah, ini ada juga yang setengah-setengah ya, setengah-setengah dalam artian dia bisa white hat, bisa juga black hat ya. Kadang dia kadang dia serang kadang dia serang situs atau sistem itu sendiri ya, diserangnya, kemudian diambil datanya, tapi setelah diserang dan diambil datanya ya, dia informasikan kepada organisasi tadi ya, bahwasanya hey, kamu itu sistem kamu itu masih ada yang masih rentan di sini, masih lemah di daerah sini ya, dan ini masih membuka peluang untuk dieksploitasi ya, seperti itu ada yang seperti itu ya. Nah, kalian tahu kasus yang baru-baru ini, kantor cyber di Jakarta kebakaran ya, ada yang baca nggak? Itu kayaknya belum ada 1 minggu ini kayaknya. Ada yang baca nggak? Ada yang Baca, nonton nggak? Pak. Ya, lihat, Pak.
di Facebook, di WhatsApp itu kayaknya ya sangat disayangkan ya. Kantor cyber ya yang yang notabene milik pemerintah kok bisa seperti itu. Itu sebelumnya ya, sebelum kebakar itu malah diretas ya, di hack oleh hacker-hacker ya, luar biasa sekali ya. Kantor cyber itu di dalamnya pasti orang-orang yang jago-jago pemrograman, tapi ya itu tadi ya, namanya pemrograman, saya sudah pernah bilang sistem itu tidak ada yang benar-benar aman ya. Semakin canggih sistem, maka akan semakin rentan sistem tersebut terhadap ancaman-ancaman dari pihak luar ya. Jadi memang tidak ada sistem itu yang benar-benar safe ya, benar-benar aman untuk kita gunakan. Meskipun keahlian hacking dapat digunakan untuk tujuan jahat, tapi beberapa organisasi pelatihan hacking mengajarkan menggunakan teknik hacking yang sama untuk melakukan white hat hack etis pada organisasinya ya. Jadi ada juga organisasi-organisasi yang memang memberikan pelatihan hacking ya, teknik-teknik hacking ya, untuk awalnya itu melakukan white hat ya pada organisasi ya. Kemudian beberapa organisasi edukasi telah memberikan kemampuan untuk menilai secara kuantitatif dan mengukur ancaman terhadap aset informasi dan menemukan di bagian mana organisasi Anda yang paling rentan terhadap hacking dalam jaringan. Jadi organisasi hacking ini tadi ya, itu memberikan edukasi ya kepada pada saat dia memberikan latihan itu, dia memberikan edukasi untuk hacker-hacker itu supaya dia bisa menilai ya, menilai dan memberikan pengukuran terhadap ancaman aset informasi di organisasi tersebut. Jadi tidak hanya diajarkan untuk bagaimana caranya menyusup, menyerang ya, tapi juga memberikan rating penilaian untuk mengukur ancaman terhadap aset informasi di organisasi tadi ya. Black Hat selalu mengubah taktik mereka untuk mendapatkan satu langkah di depan orang-orang baik ya. Jelas seorang hacker itu harus berpikir 2 sampai 3 kali langkahnya ke depan ya dari orang lain. Konsepnya kalau kalian mau jadi seorang hacker itu, kalian pernah belajar main catur? Atau ada yang punya hobi main catur, nak? Ada enggak yang bisa main catur di sini? Nggak ada yang bisa? Nggak bisa, Pak. Amin nggak bisa? Amin nggak bisa main catur, Min? Bisa dikit, Pak. Nggak terlalu bisa. Nah, tapi konsepnya bisa ya. Konsep dasarnya main catur. Kuda itu jalannya kayak gimana ya? Menteri itu jalannya seperti apa ya? Tahu ya. Nah, pola berpikir seorang hacker itu harus dua atau 3 langkah lebih maju daripada orang lain ya. Sama seperti halnya dengan memain catur ya. Kita bermain catur itu kan apa yang dipikirkan? Langkah kita ini, kemudian langkah lawan kita ya. Kalau aku geser kudo ke sini, kayak berpengaruh tidak dengan yang lain? Kalau aku makan pion ini, kira-kira apa yang akan dilakukan sama lawan kita? Itu yang selalu
ada di dalam benak seorang hacker, ya. Lembaga Infosec Institute selalu mengupdate materi secara teratur untuk memastikan bahwa Anda belajar tentang ancaman terbaru terhadap jaringan dan sistem organisasi Anda. Nah, ini ada satu lembaga yang memang selalu mengupdate materi-materi secara teratur terkait dengan InfoSec. Ini maksudnya info security-nya, ya, untuk memastikan bahwa Anda belajar tentang ancaman terbaru terhadap jaringan dan sistem organisasi kita, ya. Jadi setiap tahun ini kan, setiap saat ini kan teknologi selalu berkembang nih, Nak, ya. Jadi kalau tidak kalau kita tidak selalu terus-terusan dengan secara dengan secara continuous kita mengikuti perkembangan tersebut, kita akan ketinggalan, ya. Makanya seorang hacker ini, ya, mereka selalu mengupdate ilmunya, ya, karena bahasa-bahasa pemrograman itu senantiasa berubah, ya, setiap waktunya. Ada peningkatan setiap waktunya, ya. Kalian kalian bisa lihat sendiri, teknologi sekarang benar-benar pesat, ya. Keamanan pun sekarang sudah pakai sidik jari, sudah pakai iris scan, ya, ada pakai face unlock dan lain sebagainya. Jadi teknologi itu sudah semakin hari semakin meningkat saja, ya, teknologinya. Jadi kalau seorang hacker tidak selalu mengupdate ilmunya, ya, mereka akan ketinggalan, ya. Mereka tidak akan mampu meretas sebuah sistem, ya, karena sistem itu kan setiap tahun pasti diperbarui, diperbaiki, disempurnakan lagi, ya. Yang selanjutnya, organisasi keamanan jaringan. Nah, masing-masing vendor bertanggung jawab untuk melacak semua kerentanan yang mempengaruhi produknya, ya. Nah, para vendor ini sendiri membentuk CVE atau Common Vulnerability and Exposure, ya, merupakan daftar nama kerentanan dan informasi tentang keamanan lainnya, ya. Para vendor membentuk CVE atau Common Vulnerabilitas dan Exposure, ya. Ini merupakan daftar nama kerentanan dan informasi terhadap keamanan lainnya. Jadi informasi tentang keamanan ataupun kerentanan-kerentanan ini, ya, selalu diupdate oleh vendor-vendor yang berkaitan, vendor-vendor yang memberikan vendor-vendor yang bergerak di bidang jaringan, ya. CVE bertujuan untuk menstandarisasi nama semua kerentanan yang ada dan masalah keamanan yang telah dikenal secara luas, yang biasa disetarakan sebagai sebuah kamus, ya. Jadi CVE ini sudah dibakukan, ya. Istilah-istilah dari dalam CVE ini sudah dibakukan dan digunakan oleh seluruh vendor-vendor yang bergerak di bidang jaringan, ya, jaringan komunikasi. CVE menawarkan berbagai macam jurnal, email, grup, forum, pengumuman, praktik terbaik, dan kesempatan pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan kalian, ya. Nah, ini kalau kalian yang berminat ingin mempelajari tentang keamanan sebuah jaringan, boleh mengikutinya, ya. Ini alamat websitenya, ya. Saya sertakan juga di sini. Nah, sebelum kita membahas tentang ini, ya, saya ingin tahu dulu, ada berapa vendor jaringan di Indonesia, jaringan komunikasi di Indonesia, yang kalian ketahui?
Ada berapa vendor? Ada nggak yang tahu? Pada diam semua nih, pada ngantuk ya. Nggak, Pak, lagi buka Google, Pak. Ada banyak, Pak. Di Indonesia ada berapa vendor? Ada berapa vendor? 8 nggak Ada sih, Pak? berapa vendor jaringan komunikasi? 8 nggak, Pak? Yang paling besar atau yang memonopoli jaringan di Indonesia yaitu Telkom. Telkom itu adalah perusahaan BUMN ya. BUMN. Jadi Telkom ada. Kalau di jaringan ada lagi ya, Telkom, MyRepublic, kemudian Astinet. Transvision, MNC, Pak. Nah, banyak ya, banyak. Nah itu memiliki beberapa macam, mungkin berbeda-beda ya, dalam tingkatan keamanannya ya, sesuai dengan apa yang diterapkan di dalam vendor tersebut. Beberapa organisasi yang bergerak dalam keamanan jaringan diantaranya CERT sebagai Pusat Keahlian Keamanan Jaringan Internet ya. Ini secara global kita bicara ya. SENS sebagai pemimpin dalam hal penelitian, sertifikasi, dan pendidikan keamanan informasi ya. Kemudian CIS sebagai organisasi yang membantu organisasi di dunia guna mengelola secara efektif risiko-risiko yang berhubungan dengan keamanan informasi ya. Ini websitenya CIS Security ya. Kemudian SCORE sebagai komunitas ahli keamanan yang bekerja untuk mengembangkan konsensus yang berhubungan dengan informasi standar minimum dan praktik terbaik ya. Yang kelima ada security focus, yaitu sebagai komunitas ahli keamanan yang terbesar yang berada di segala tempat ya. Ini ada 5 ya organisasi yang bergerak dalam keamanan jaringan ya. Kemudian untuk kita kembali lagi ke hacker ini tadi ya. Tahukah kalian kalau hacker ini apabila dia ketangkap ya, seorang hacker ini apabila ditangkap, cara perlakuannya berbeda ya dengan dengan narapidana yang lain ya. Dia tidak sama dengan maling ayam, dengan maling jemuran ya, mungkin ya. Beda ya. Kalau di Amerika hacker ini cara perlakuannya adalah, jadi hacker ini di penjara, di mana penjara itu memang sama sekali tidak ada yang namanya teknologi ya. Jadi jangankan handphone ya, mungkin televisi pun tidak ada ya di dalam penjara itu. Jadi kenapa seperti itu? Karena seorang hacker itu apabila dia tidak mengupdate kemampuannya ya selama 1 tahun mungkin ya, itu dia sudah tidak bisa lagi mengikuti kemajuan teknologi dari pemrograman itu sendiri ya. Makanya penjaranya dibuat sedemikian rupa terisolasi ya dari teknologi ya,
dari teknologi, jadi terisolasi sama sekali, jadi tidak bisa mengakses teknologi, tidak diberikan akses teknologi, ya. Jadi lupa semua apa yang pernah dipelajari itu bisa lupa semua, ya. Logikanya dalam membuat skrip itu bisa lupa semua, ya. Kemudian kalau di Indonesia sendiri, ya, saya nggak pernah dengar, ya, bagaimana nasibnya seorang narapidana dari kasus peretasan ini, ya. Kemarin kalau nggak salah di tahun berapa ya? Tahun 2013 atau 14 ya. Pernah tim cyber, ya, itu menangkap anak SMP dari Jeporo, ya, dari Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, yang mampu meretas rekening bank yang ada di luar negeri, ya, dan digunakan untuk membeli mobil sport, ya, tapi dengan cara dipreteli. Jadi membeli mobilnya itu nggak satu mobil utuh, tapi dipretelin mesinnya segala macam, jadi nyampe di Indonesia itu baru dirakit seperti itu. Dan itu ditangkap, ya. Sampai sekarang saya nggak tahu itu apakah sudah dilepas atau seperti apa. Hanya saja, ya, kalau kalian ikutin berita-beritanya di internet itu, justru kalau di Indonesia, ya, kalau kasusnya itu tidak parah, justru yang seperti itu dibudidayakan, dalam artian seperti ini. Jadi alih-alihnya mungkin direhabilitasi mungkin, ya, tapi itu masih dalam batas masih dalam pengawasan, ya. Pengawasan dalam hal ini mungkin Badan Cyber, ya. Dan sewaktu-waktu mungkin dipanggil, ya, oleh pemerintah untuk membantu membackup keamanan dari jaringan yang ada di negara kita, ya. Jadi kalau kalian saya rasa kalau kalian menjadi seorang hacker, ya, itu kalaupun ketangkep, perlakuannya tidak akan sama dengan maling-maling jemuran, maling-maling ayam seperti itu, ya. Bahkan mungkin justru akan diberikan reward, ya, karena dan mungkin juga bisa diberikan sekolah, ya, sekolah-sekolah yang memang jaringan yang mungkin suatu saat kalian juga nanti bisa direkrut menjadi tenaga ahli atau staf khusus, ya, yang mungkin tentunya tidak juga resmi, ya, atau secara sembunyi-sembunyi, ya, seperti itu. Karena negara kita ini adalah negara maritim, ya. Maritim itu tahu nggak? Artinya negara yang memang terbentuk dari banyak pulau-pulau, ya. Nah, negara kita ini karena terbentuk dari berbagai macam pulau-pulau, ya, sehingga dari letak geografisnya itu memiliki kekayaan sumber daya alamnya yang melimpah sekali. Nah, sehingga hal inilah yang memicu negara-negara lain itu untuk berbuat nakal kepada negara kita, ya. Salah satunya ya mungkin pencurian dan lain sebagainya, ya. Nah, kalau kita perhatikan di Indonesia ini, padahal negaranya negara maritim, tapi alutsista yang kita gunakan, yang kita miliki itu tidak banyak, ya, tidak banyak, tidak sama seperti negara-negara lainnya yang bahkan negaranya itu luas negaranya tidak jauh lebih kecil dari negara kita, ya. Tapi mereka punya alutsista yang kuat, yang canggih, yang banyak, gitu, ya. Nah, ini
menurut saya dari ini saja bisa kita tarik bahwasanya Indonesia ini memang tipikalnya memang bukan yang bukan yang eh, bukan yang negara yang ingin mencari keributan, tapi cuman alusista yang digunakan itu juga untuk mempertahankan diri ya. Jadi eh, perlu banyak-banyak ditingkatkan lagi untuk dalam rangka mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Tahu nggak kasus yang kemarin itu pemerintah komunikasi Presiden SBY kalau tidak salah ya, SBY aku sudah ini ya, yang kemarin itu diretas atau disadap oleh pihak Australia. Pernah dengar nggak itu berita itu? Nah, perlakuan peretasan tersebut itu memberikan memancing emosi dari hacker-hacker yang ada di Indonesia ya, sehingga selang dari beberapa hari itu langsung pihak Indonesia itu melakukan penyerangan terhadap beberapa situs-situs resmi ya, website yang ada di Australia ya. Itu beberapa hari lumpuh itu ya. Nah, perilaku seperti itu dalam rangka wujud balas dendam ternyata ya. Balas dendam terhadap protes ya. Istilahnya itu protes dari apa yang dilakukan oleh pihak Australia terhadap Indonesia ya. Karena yang namanya penyadapan apalagi komunikasi itu rasanya sudah di luar ini ya, di luar batas ya. Karena komunikasi itu kan sifatnya secret ya. Apalagi komunikasi yang dilakukan oleh kepala negara. Nah, ketika itu disadap, itu berarti sudah dianggap mengganggu kedaulatan negara kita ya. Makanya mendapat respon yang sangat-sangat buruk dari hacker-hacker yang ada di negara kita ya. Baik, sejauh ini materi yang saya sampaikan, ada yang ingin ditanyakan terkait dengan ini ya, materi kita ini hari ini? Monggo silakan yang mau bertanya. Ada yang ingin bertanya silakan. Jadi pada dasarnya atau inti dari pertemuan hari ini itu untuk hacker ya. Hacker itu bisa dijeniskan ke dalam dua macam. Satu hacker yang sifatnya baik ya, atau tadi disebut white bertopi putih ya, white hat ya. Ada juga yang bersifat jelek ya, yaitu black hat ya. Yang white hat itu sifatnya hanya untuk mengetahui kekurangan, kelemahan ya, serta kelebihannya dari sistem yang ada di organisasi tadi ya. Tapi kalau yang jelek ya, itu yang jelek itu mereka melakukan peretasan dalam rangka merusak, mencuri ya, serta merusak, mencuri, serta mungkin mengambil ya data-data yang dianggap penting ya, kemudian merubah, sudah dirusak, dirubah ya, dicuri ya. Nah, itu sangat bahaya sekali ya. Nah, inilah yang kadang-kadang Bapak selalu bilang ke kalian, hati-hati dalam menggunakan jaringan ya. Jangan menggunakan jangan menggunakan
jangan digunakan untuk transaksi ya, apalagi transaksi-transaksi yang dianggap penting ya. Contohnya transaksi keuangan, transaksi data-data yang penting ya. Kalau kalian masih menggunakan jaringan yang gratisan ya. Contohnya wifi yang di tempat-tempat umum itu ya. Hati-hati sekali nak ya. Karena di sana bisa jadi ada yang menyusupkan program-program yang dipakai yang bisa digunakan untuk merekam seluruh aktivitas aktivitas data kita ya, sehingga nanti bisa dicuri ya, data tadi dienkripsi lagi, kemudian akhirnya bisa kebaca semua transaksinya ya. Apalagi kalau kalian kan, kita sekarang ini kan dunianya dunia digital ya, jadi belanja pun belanjanya pakai belanja digital seperti itu. Nah itu bahaya sekali itu kalau kita menggunakan jaringan-jaringan yang gratisan ya, wifi gratisan itu bahaya sekali. Kemudian salah satunya lagi ada lagi hindari memasukkan password ya, username dan password di komputer-komputer yang tidak kalian bukan punya kalian ya. Dalam hal ini mungkin kalian di warnet ya, memasukkan ID, username, bahkan mungkin mengirimkan fotokopi KTP dan lain sebagainya. Itu bahaya ya, hati-hati ya. Karena bisa jadi komputer yang kalian gunakan itu sudah disusupin juga atau sudah disematkan semacam aplikasi yang bisa merecord aktivitas yang kalian lakukan ya, sehingga nanti kalian sendiri yang akan rugi ya, seperti itu. Oke. Kalau memang masih ada yang belum jelas mau ditanyakan, silahkan monggo ya. Kalau tidak ada, kita lanjut ke latihan saja ya. Jadi saya sudah menyiapkan sebuah soal latihan ya. Sudah siap semua? Kalau sudah siap, saya bacakan soalnya. Sudah ya? Oke. Saya bacakan atau saya tulis di kolom komentar sini? Saya tulis saja ya? Saya tulis saja ya? Oke. Tulis saja, Pak. Oke. Latihan ya. Nah, itu soal latihan yang harus kalian kerjakan ya. Kalau waktunya cukup, silahkan dikumpul hari ini. Kalau memang tidak cukup, silahkan dikumpulkan minggu depan ya. Untuk ngumpulnya boleh di WA group ya. Dan kemudian nanti apabila ada yang masih ketinggalan, yang tidak bisa bergabung di dalam perkuliahan hari ini, bisa mengunjungi channelnya Bapak ya. Nanti ini saya upload di channelnya Bapak, jadi bisa kalian play lagi, kalian ulangi lagi ya, kalau memang ada yang masih belum jelas ya. Atau bisa jadi nanti kita tanya jawab di grup WA ya, seperti itu. Baik, kalau memang tidak ada yang mau ditanyakan, silahkan dikerjakan latihannya ya. Sekalian ini Bapak tutup pertemuan kita hari ini ya. Kalau memang tidak ada yang mau ditanyakan, saya tutup.
Terima kasih atas kerjasamanya ya, atas kesempatannya hari ini. Mohon maaf kalau memang di sana penerimaannya agak jelek ya, karena putus-putus. Di sini juga jaringannya lagi jelek ya. Jadi mohon maaf kalau ada terbata-bata ya. Oke, terima kasih. Akhir kata saya akhiri pertemuan hari ini dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.